Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Jumat 13 Maret 2026. Sabat dan penglihatan apokaliptik bagian 2. Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan-keturunannya yang lain, yaitu mereka yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Pemahaman Joseph Bates mengenai ajaran bait suci dalam Wahyu 11 ayat 19 secara alami menuntunnya kepada pasal berikutnya, yaitu Wahyu 12. Pasal ini menggambarkan perjalanan sejarah gereja Kristen sejak kelahiran Kristus hingga akhir zaman. Di dalamnya, naga yang diidentifikasi sebagai iblis atau setan dalam ayat 9 digambarkan murka terhadap perempuan yang melambangkan gereja dan kemudian menyerang keturunan-keturunannya yang lain, yaitu mereka yang setia menaati perintah-perintah Allah. Wahyu 12 ayat 17. Pada tahap ini, Joseph Bates melihat adanya keterkaitan yang kuat antara Wahyu 11 ayat 19 dan Wahyu 12 ayat 17. Bukan hanya karena terbukanya bilik Maha Kudus di bait suci surgawi pada akhir zaman yang menyingkapkan tabir berisi 10 perintah Allah, tetapi juga karena hukum Allah itu sendiri tampil menonjol pada puncak peristiwa akhir zaman dalam Wahyu 12. Dalam kesimpulannya, Joseph Bates menyadari bahwa 10 perintah Allah bukan saja akan dipulihkan pada akhir zaman, tetapi juga akan menjadi pusat pertentangan besar. Menurutnya, konflik ini secara khusus berkaitan dengan satu perintah, yaitu Sabat, hari ke-7 yang telah diubah oleh gereja menjadi Sabat, hari pertama. Bandingkan dengan Daniel 7 ayat 25. Ia kemudian menelusuri lebih lanjut bagaimana perintah tersebut ditegaskan dengan jelas dalam pekabaran 3 malaikat dalam Wahyu 14. Khususnya dalam ayat 7b. Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Seperti yang ditegaskan Joseph Bates, tidak dapat disangkal bahwa akan terjadi pergumulan besar seputar pemulihan dan pemeliharaan Sabat hari ke-7. Sebuah ujian bagi setiap jiwa yang hidup dan sedang melangkah menuju gerbang kota Allah. Dengan jelas digambarkan bahwa iblis sedang berperang melawan semua orang yang setia kepada Allah. Lihat Wahyu 12 ayat 17. Joseph Bates menutup edisi tulisannya Seven Days Sabbath atau Sabat hari ke-7 tahun 1847 dengan seruan, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat." Pemahaman Joseph Bates terhadap kitab Wahyu semakin memperdalam keyakinannya bahwa pada akhir zaman akan ada umat yang sisa, yang setia memelihara Sabat yang benar. Namun ia juga melihat bahwa kesetiaan ini tidak lepas dari perselisihan besar seputar hukum Allah. Keyakinan tersebut semakin dikuatkan ketika ia mempelajari Wahyu 13 dan 14. Walaupun kita tidak dapat mengetahui seberapa rinci Joseph Bates memahami seluruh gambaran nubuatan itu, jelas bahwa Wahyu 12 ayat 17 merupakan salah satu ayat kunci bagi bagian-bagian selanjutnya dalam kitab Wahyu. Pasal 13 secara langsung memperluas gambaran tentang kuasa naga yang disebutkan dalam Wahyu 12 ayat 17. Sedangkan pasal 14 menyoroti umat Allah pada akhir zaman. Kedua pasal ini bersama-sama menyingkapkan konflik besar mengenai kesetiaan umat Allah. Lebih jauh lagi, Wahyu 15 ayat 19 dibangun di atas fondasi pasal 13 dan 14, ketika nubuatan-nubuatan akhir zaman dijabarkan secara lebih terperinci. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk mempelajari bagian-bagian penting ini dengan lebih sungguh-sungguh. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami sepanjang malam dalam istirahat. Boleh bangun pagi ini, kembali kami telah dikuatkan dengan firman-Mu. Berkati firman ini boleh menuntun kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas, pekerjaan maupun pelayanan kami. Dimanapun kami pergi dan berada, biarlah penyertaan Tuhan boleh menjadi bagian dari masing-masing kami, orang tua, sanak saudara kami. Kami pasrahkan kehidupan kami hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook @Cornelius Media.
Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.